Beberapa masyarakat yang akhirnya meresahkan berkaitan dengan benarkah tanah kosong selama 2 tahun atau yang tidak menghasilkan secara ekonomi langsung bisa diambil oleh negara. Mungkin boleh dijelaskan konteksnya seperti apa, aturannya seperti apa, silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Dina. Untuk masyarakat Indonesia dimanapun berada, memang ini adalah kesempatan yang baik buat pemerintah menjelaskan sebenarnya seperti apa isu ini. Ini sebenarnya bukan barang baru karena pengaturan mengenai penertiban tanah terlantar dan kawasan itu sebenarnya sudah diatur pada sekitar tahun 2010. Dulu itu ada PP Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 yang kemudian dibaharui oleh PP 20 tahun 2021 ini. Nah, esensinya sama, adalah bagaimana memastikan semua tanah-tanah yang memang harus difungsikan peruntukannya untuk apa, dipergunakan. Itu. Nah, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2021 itu, objek dari penertiban memang adalah semua tanah yang telah dilekati dengan hak. Artinya kan di situ kita tahu ada hak guna bangunan, ada hak guna usaha, ada hak pakai, ada hak milik. Ya. Nah, hanya saja heavy antara penertiban yang dilakukan kepada hak guna bangunan dan hak guna usaha itu berbeda dengan kepada hak milik. Kalau kepada hak guna usaha dan hak guna bangunan itu sangat bergantung dengan apa yang dia janjikan kepada negara pada saat proposal pendaftaran tanah itu dia minta atau dia daftarkan. Ya, kalau HGU kan kita tahu bersama berarti itu berkaitan dengan kebun. Jadi pengelolaannya harus dalam bentuk kebun. Kalau HGB itu biasanya dalam bentuk bangunan usaha tentu saja. Ada sesuatu yang dijanjikan di situ. Nah, sementara heavy untuk hak milik itu lebih kepada penguasaan. Nah, lebih jelasnya mungkin masyarakat bisa melihat di ketentuan pasal 7 PP 20 tahun 2021 itu. Di situ disebutkan bahwa penertiban tanah terlantar itu hanya akan dilakukan apabila pemegang HGB atau HGU itu dengan sengaja ya, tidak mengusahakan, tidak memanfaatkan, tidak menggunakan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya. Peruntukan yang seperti apa? Seperti yang dia janjikan pada saat proposal pendaftaran dulu. Dia menerima hak itu. Sementara untuk hak milik itu lebih susah. Dan sampai hari ini belum ada case hak milik itu ditetapkan sebagai tanah terlantar, apalagi diambil menjadi tanah, belum ada. Karena itu agak sulit. Heavy-nya ada di penguasaan. Kalau tanah hak milik itu, dia kan tidak ada proposal pengusahaan tertentu. Tanah Mbak Dina, ya tanah Mbak Dina, dari turun-temurun. Dipagar, ditandai ini milik keluarga, kebetulan ada pohon alpukat mungkin di situ, ada sumur, ya sudah. Itu kan berarti jelas penguasaannya. Dan agak berbeda dengan HGU dan HGB. Untuk hak milik lebih susah untuk dikategorikan sebagai terlantar. Karena heavy-nya ada di penguasaan. Oke, baik. Pertanyaan saya berarti apa sih Pak latar belakang akhirnya sekarang penertiban ini difokuskan ke HGU dan HGB? Ya, tadi yang saya sampaikan di awal, di dalam pemberian HGB dan HGU itu ada janji. Janji dari si pemohon atau si yang mengurus pendaftaran HGB dan HGU itu untuk mengusahakannya. Berarti ada fungsi-fungsi sosial, ada nilai-nilai ekonomis, nilai-nilai sosial yang harus dia laksanakan di situ. Nah, negara kemudian memberikan dia sebuah hak. Kalau ini tidak dia lakukan, yang akan terjadi bukan saja tanah itu menjadi idle sebagian atau keseluruhan, tapi ini juga bisa memicu masuknya okupasi, penguasaan oleh pihak lain kan? Karena dianggap kosong, oh ini tidak bertuan, tidak ada pengusahaan di atasnya. Maka yang terjadi bukan saja tanah itu tidak produktif, menjadi idle, tapi ini memancing konflik. Sehingga memang aturan atau peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 ini antara lain mengembalikan fungsi-fungsi tanah itu supaya tetap produktif dan mencegah terjadinya konflik. Gitu. Baik. Tadi Bapak menyebutkan bahwa sebenarnya tanah SHM so far masih belum ada yang ditetapkan statusnya sebagai tanah terlantar. Tapi apakah memang ada potensinya? Dan sebenarnya yang seperti disampaikan tadi di informasi sebelumnya, sebenarnya kan ada masyarakat yang khawatir begitu ya karena memang isu ini kembali terangkat. Kira-kira seperti apa sih kriteria yang dianggap atau ditetapkan sebagai terlantar? Konteksnya mungkin untuk SHM, Pak. Surat hak milik, sertifikat hak milik ya? Yes. Ya, memang masyarakat harus memahami dengan baik ya, artinya tidak terlalu cepat percaya informasi-informasi yang mungkin beredar yang belum tentu sepenuhnya benar.
Karena dalam konteks sertifikat hak milik, seperti yang saya sampaikan di awal, itu di pasal 7 ketentuan PP 20 tahun 2001 yang turunannya adalah Peraturan Menteri Agraria nomor 20 tahun 2001 juga, sama ya nomor dan tahunnya, itu menyebutkan bahwa memang hak milik adalah bagian atau objek dari penertiban tanah tantar. Tetapi situasi yang seperti apa sehingga hak milik itu dapat dilakukan proses inventarisasi tanah terlantar adalah ketika si hak milik ini sama sekali tidak jelas penguasaan dan pemanfaatannya ya. Ingat ya, heavy-nya di penguasaan ini ya. Tidak dikuasai selama 20 tahun berturut-turut. Itu seperti tanah Mbak Dina. Mbak Dina memang tadi katanya punya tanah kalau misalnya seperti itu ya, di kampung atau di mana. Kan tidak mungkin meskipun belum sempat dibangun rumah atau dibangun gedung atau apapun di situ, kan tidak mungkin tidak ada penguasaan di situ. Pasti minimal pagar, minimal bayar pajak. Minimal kan ditanami 1-2 pohon penanda. Kadang-kadang keluarga kita suruh tinggal di situ kan, jagain gitu. Nah itu bagian dari penguasaan yang dimaksudkan di dalam hak milik itu. Hak milik. Jadi kalau dalam 20 tahun, maknanya di pasal 7 itu kan hampir sama sekali tidak pernah diutak-atik gitu. Tidak ada urusannya. Tidak ada hubungan hukumnya. Padahal kalau saja membayar pajak, berarti kan terbentuk hubungan hukum. Tanpa harus berada apalagi atau ada hak milik ya. Itu. Hak milik itu kan adalah hubungan hukum. Ditambah lagi dengan dia bayar pajak, ditambah lagi dia pagar, dia tanam ya pagar-pagar sederhana. Jangan membayangkan ini pagar tembok yang mengelilingi seperti bangunan-bangunan besar, tapi ya cukup menandakan bahwa ini ada penguasaannya. Syukur-syukur kalau memang dan ini memang juga tujuan dari PP ini, ya biar bagaimanapun tanah itu kan tidak baik kalau dibiarkan kosong. Kenapa? Karena tadi saya bilang selain dia mengurangi fungsi-fungsi sosial ekonominya, tapi dia juga akan memancing konflik kepemilikan. Oh ini kosong, ini nanti kita coba-coba masukkan gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya menjadi tujuan kenapa PP ini ada.